sistem pernafasan dan mekanisme dari sistem pernafasan. Sebelum kita memasuki pokok pembahasan pada pertemuan kali ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sistem pernafasan itu. Jadi, sistem pernafasan merupakan sistem pada manusia yang berfungsi untuk mengambil O2 dari lingkungan dan mengeluarkan CO2 dari paru-paru. Kita akan memasuki bagian pertama, yaitu bagian-bagian dari sistem pernafasan. Bagian-bagian sistem pernafasan ini terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Kita akan memasuki bagian pertama, yaitu hidung. Hidung memiliki rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel ataupun materi yang ikut serta masuk ke dalam paru-paru bersama dengan udara. Jadi, fungsi dari rambut halus ini, ia akan menyaring agar udara yang masuk ke dalam paru-paru itu bersih dan bebas dari partikel-partikel kecil ataupun materi. Dan fungsi dari kelenjar mukosa ini, ia akan berfungsi untuk melembabkan rongga hidung. Yang kedua yaitu ada faring. Faring memiliki dua percabangan, yaitu percabangan dari nasofaring dan percabangan dari orofaring. Percabangan dari nasofaring ini merupakan percabangan dari sistem pernafasan, sedangkan percabangan dari orofaring merupakan percabangan dari sistem pencernaan. Dan yang ketiga ada laring. Laring merupakan tulang rawan yang memiliki bentuk struktur seperti jakun dan memiliki katup. Katup inilah yang berfungsi untuk menutup saluran nasofaring sehingga ketika kita menelan makanan tidak akan masuk ke dalam nasofaring ataupun masuk ke dalam sistem pernafasan. Dan yang keempat adalah trakea. Trakea merupakan batang dari kerongkongan yang berfungsi sebagai keluar masuknya baik dari makanan ataupun dari udara yang masuk. Yang kelima ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Bronkus ini memiliki percabangan lagi, yaitu percabangan sebelah kiri dan percabangan sebelah kanan. Percabangan sebelah kiri memiliki 3 cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus dan 2 percabangan lagi yang disebut dengan bronchiolus. Di dalam percabangan bronchiolus ini terdapat alveolus. Kumpulan dari alveolus ini yang akan membentuk struktur dan yang seperti yang kita kenal sebagai paru-paru. Nah, di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen ataupun difusi oksigen, di mana terjadi pertukaran antara O2 yang masuk dan CO2 yang akan keluar. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme dari sistem pernafasan. Mekanisme sistem pernafasan dibagi menjadi 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi artinya udara yang masuk, sedangkan ekspirasi adalah udara yang keluar. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu inspirasi. Inspirasi terjadi ketika kita menghirup udara dari rongga hidung masuk ke dalam tubuh atau masuk ke dalam paru-paru. Ketika kita melakukan inspirasi, maka diafragma dan otot-otot dada akan berkontraksi, paru-paru akan mengembang dan volume dada akan membesar. Sebaliknya, ekspirasi yaitu udara yang akan keluar. Jadi, ekspirasi terjadi ketika kita mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh kita melalui rongga hidung. Ketika kita melakukan ekspirasi, maka diafragma dan otot-otot dada akan berelaksasi, volume dada akan kembali normal, dan paru-paru akan mengempis. Untuk lebih memahami antara inspirasi dan ekspirasi, di sini kita akan menggunakan alat peraga yang kita perumpamakan sebagai paru-paru. Nah, di sini itu percabangan ini merupakan percabangan trakea dan saluran hidung ataupun rongga hidung. Botol ini kita perumpamakan sebagai tubuh. Percabangan ini kita umpamakan sebagai bronkus dan balon di dalam ini kita perumpamakan sebagai alveolus. Sedangkan balon yang di bawah ini kita perumpamakan sebagai diafragma. Diafragma merupakan pembatas antara rongga perut dengan rongga dada. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama kita akan mempraktekkan terlebih dahulu inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara masuk dari hidung menuju ke paru-paru, dan di saat udara masuk menuju paru-paru inilah
diafragma dan otot dada akan berkontraksi, volume dada akan mengembang, dan paru-paru akan membesar. Jadi seperti ini. Sedangkan ekspirasi kebalikannya. Udara CO2 akan keluar dari paru-paru dan keluar melalui hidung, maka diafragma akan berelaksasi dan otot dada juga ikut berelaksasi, paru-paru akan mengempis dan rongga dada akan kembali seperti semula. Jadi ini tadi inspirasi dan ini ekspirasi. Kelihatan dong bedanya antara inspirasi dan ekspirasi. Setelah kita mempelajari bagian-bagian dari sistem pernafasan dan mekanisme dari sistem pernafasan, kalian bisa membedakan antara inspirasi dan ekspirasi serta kalian bisa mengetahui apa sih bagian-bagian dari sistem pernafasan. Materi untuk hari ini kita cukupkan dulu.